Halo, kita bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Teknik. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep umum, aliran kas, dan bunga. Ya. Konsep-konsep umum yang biasa kita pelajari, yang akan kita pelajari pada ekonomi teknik ini ada dua. Konsep yang pertama adalah ekonomi teknik, peranannya dalam analisis kelayakan suatu proyek ataupun produk. Jadi, saat kalian nanti belajar ekonomi teknik, kalian akan menganalisis kelayakan suatu proyek atau produk. Namanya analisis. Berarti ada pembedahan di dalamnya. Hal-hal apa saja yang nanti akan kita analisis, akan kita lebih perdalam lagi ke depannya. Yang kedua, konsep kedua adalah sebagai prosedur pengambilan keputusan dan metode-metode analisis ekonomi teknik yang umum digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Jadi memang setelah dianalisis kelayakannya di konsep pertama, kita akan mengambil keputusan berdasarkan metode-metode. Jadi ada banyak metode yang akan kita pelajari di ekonomi teknik. Ya. Untuk mengambil keputusan, ya, maka pasti akan ada yang namanya alternatif-alternatif. Nah, itu juga akan kita pelajari nanti, karena tidak mungkin mengambil keputusan cuma satu alternatif. Pasti ada beberapa alternatif. Sehingga tujuan ekonomi teknik itu sendiri yang pertama adalah mengevaluasi dan membandingkan alternatif-alternatif proyek. Hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan. Setelah kita mengevaluasi, setelah kita membandingkan analisis-analisis atau alternatif-alternatif proyek yang ada, lalu hasilnya tersebut kita jadikan keputusan mana keputusan terbaik untuk mengambil alternatif mana yang akan kita ambil. Yang kedua tujuannya adalah perkiraan aliran kas masa mendatang yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan perubahan kondisi ekonomi yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang. Jadi ini tujuannya yang kedua ini seperti kita bisa meramalkan ya, meramalkan kira-kira ke depannya ada perubahan kondisi ekonomi yang seperti apa. Jadi kira-kira aliran kas kita masih sehat atau tidak. Nah, tujuan dari ekonomi teknik adalah perkiraan aliran kas masa mendatang, bisa dikira-kira. Yang ketiga adalah memberikan gambaran yang cukup luas tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi bila variabel-variabel pengambilan keputusan berubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi meskipun kita sudah tahu nih aliran kasnya yang masa mendatang itu seperti apa, lalu kita bisa memperhitungkan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi, tapi kita juga harus menghadapi tersebut dengan kemungkinan-kemungkinan dari variabel yang sudah kita perhitungkan. Jadi kita punya gambaran, kalau nanti perubahan ekonominya, turunnya peralatan seperti ini, maka kemungkinan yang dihadapi adalah seperti ini. Jadi keputusan yang akan diambil seperti ini. Jadi akan ada banyak gambaran-gambaran ke depan yang akan terjadi yang itu sudah diputuskan sekarang. Ini adalah tujuannya. Kita ngomongkan ekonomi teknik ya. Yang pertama tadi adalah kita tahu ada proyek, namanya proyek tidak cuma satu, pasti ada beberapa alternatif proyek. Sebagai contoh misalkan ada A, B, dan C, ya. Jadi misalkan nah, ada alternatif A, B, dan C, ya. Lalu alternatif ini kita cek nih, ya. Performasi keuangannya seperti apa sih? Kita evaluasi. Lalu hasilnya ya, hasilnya
dari evaluasi kita akan dari proyek dievaluasi, kita akan keluar yang namanya performasi performance ya, performansi keuangan. Jadi layak atau tidak ya. Di sini sudah kelihatan sebenarnya layak atau tidak ya. Jadi keuangannya bagaimana, plus minusnya bagaimana. Nah, itu nanti juga akan terlihat dari aliran kas. Ya, dari aliran kasnya sudah kelihatan, maka kita bisa mengambil keputusan layak tidak, mana yang terbaik dari ketiga ini. Nah, itulah yang nanti di ekonomi teknik inilah yang akan kita kerjakan. Jadi, apakah layak dan mana alternatif terbaik? Gitu. Lalu, apa itu aliran kas? Aliran kas atau cash flow adalah aliran kas masuk dan keluar dari suatu pihak ke pihak yang lain dalam suatu periode tertentu, bisa bulan, bisa minggu, bisa hari, bisa juga tahun, ya, untuk mengetahui perkembangan uangnya. Namanya aliran kas. Ada masuk dan keluar. Dan juga pihak satu ke pihak yang lain. Aliran kas itu ada berapa? Yang pertama ada kas masuk, cash in, ya. Ini adalah satu pihak menerima uang tunai atau cek. Ya, jadi kita menerima uang, itu namanya kas masuk. Ditandai dengan panah ke atas. Ya, jadi nanti teman-teman akan kalau yang kas masuk ini tanda panahnya nanti adalah ke atas. Gitu. Lalu ada namanya kas keluar, satu pihak mengeluarkan uang tunai atau cek, ditandai dengan panah ke bawah. Dan aliran kas neto, yaitu net cash, suatu pihak menerima dan mengeluarkan uang tunai atau cek pada saat bersamaan. Jadi, misalkan di waktu yang sama ada naik dan ada turun. Nah, maka net cash-nya adalah dikurangi cash in dan cash out. Hasilnya bisa jadi naik kalau ini cash in-nya lebih tinggi daripada cash out, atau bisa jadi negatif bernilai turun, ya, yang artinya adalah cash out-nya ini lebih besar daripada cash in. Lalu penggambaran tabel dan aliran kas. Sebagai contoh, L membeli mesin pengepakan produk olahan pertanian seharga 15 juta. Biaya operasi dan pemeliharaan pada akhir tahun pertama adalah 800.000. Tahun kedua adalah 900.000. Tahun ketiga adalah 1,1 juta. Dan pada tahun keempat adalah 1,2 juta. Karena biaya operasi dan pemeliharaan semakin meningkat, pada tahun ke tahun, maka L menjual mesin tersebut pada akhir tahun keempat dengan harga 6 juta. Ya, bisa teman-teman analisis saat ini ya. L membeli mesin pengepakan seharga 15 juta. Berarti ini adalah tahun ke-0 atau tahun sekarang. Ya. Biaya operasi pemeliharaan akhir tahun pertama adalah 800 juta. Biaya operasi dan pemeliharaan, berarti kita mengeluarkan uang. Ini berarti gambarnya adalah panah turun.
Tahun kedua 900 juta masih panah turun. Tahun ketiga 1,1 juta masih panah turun, dan akhir tahun keempat 1,2 juta. Ini panah turun juga. Karena biaya operasi dan pemeliharaan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka L menjual, makanya dijual. Dijual berarti kita dapat uang, ya, dapat uang. Ini sebesar 6 juta. Nah, bisa dilihat pada tahun keempat, ya, pada tahun keempat ada dua kegiatan. Kita mengeluarkan uang sebesar 1, ya, ini juga turun, berarti ada yang turun 1,2 juta dan juga 6 juta. Nah, netnya berapa? Ya tinggal dikurangi 6 dikurangi 1,2 juta. Gitu. Oke. Nah, bagaimana gambaran aliran kasnya? Nah, nih. Ya, ini penggambarannya tahun pertama atau ke 0, nah, kita mengeluarkan nilainya negatif. Akhir tahun pertama 800 juta pakai 0,8 juta. Akhir tahun kedua 0,9 masih negatif, ketiga 1,1 masih negatif, keempat 1,2 juga masih negatif, dan di akhir tahun keempat juga ada penambahan sebesar 6 juta. Ini bernilai positif karena kita mendapatkan uang. Maka beginilah diagram aliran kasnya. Ya, bisa dilihat pada tahun ke-0, ya, ada pengeluaran sebesar 15 juta. Tahun pertama adalah 0,8 juta, tahun kedua 0,9, tahun ketiga 1,1, dan tahun keempat, nah tadi sebenarnya kan ini 6 dikurangi 1,2. Jadilah 4,8 juta naik karena bernilai positif. Bisa dapat dilihat juga panahnya juga memiliki panjang yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah nominal uang yang tertera. Semakin banyak nominal uangnya, maka panahnya juga akan semakin panjang. Oke, yang berikutnya, nilai uang terhadap waktu. Kita tahu bahwa nilai uang selalu berubah, bahkan turun dengan berjalannya waktu. Misalkan, seorang petani meminjam uang sekarang sebesar X, misalkan. Maka nilai uang tersebut harus dikembalikan berbeda untuk 1 tahun atau 2 tahun mendatang. Nah, untuk itu ada yang namanya ekuivalensi atau penyamaan nilai uang saat sekarang dan saat mendatang. Ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah jumlah uang pokok yang dipinjam. Ya. Yang kedua adalah periode atau waktu peminjaman. Dan yang ketiga adalah tingkat suku bunga yang dikenakan. Jenis bunga sendiri atau tingkat suku bunga adalah rasio dari bunga atau interest, ya, yang dibayarkan terhadap principal debt dalam suatu periode waktu yang dinyatakan dalam presentase dari principal debt. Ya. Jadi I atau TSB adalah jumlah yang dibayarkan pada periode T dikurangi principal dikalikan 100% per pinjaman pokok. Ada 2 jenis bunga. Yang pertama adalah bunga sederhana. Ya. Ini dihitung hanya dari induk tanpa menghitungkan bunga yang telah diakumulasi. Ini biasanya kalau bunga sederhana ini, kalau kalian utang ke temen lah, gitu ya, pakai bunga sederhana. Ya, rumusnya mudah sekali, R sama dengan P kali I kali T, udah cuman itu tok. Ya.
di mana R adalah bunga yang dibayarkan pada periode T, P adalah pokoknya, I itu adalah tingkat suku bunga sederhananya pada periode T, dan T adalah periodenya. Ya. Contohnya, M pinjam uang 100.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun. Ya. Lalu si M ini pinjam selama 4 tahun. Pada tahun keempat, ya kira-kira ada Alvin itu kelihatan banget itu ya, nggak dipindah ya. Kira-kira harus dibayarkan sebesar berapa? Saya pindah dulu ya. Nah, kira-kira M harus membayar bunga sebesar berapa? Rumusnya tadi R, P kali I kali T. Lalu TD-nya ya, yang harus dibayarkan adalah P plus R. Maka P-nya 100, I-nya 15%, T-nya 4. Nah, R-nya adalah 60.000. Berarti yang harus dibayarkan adalah 100.000 ditambahkan 60.000 adalah 160. Ya, mudah kan ya kalau tingkat suku bunga. Sederhana ya. Nah, yang kedua kita ke bunga majemuk. Bunga majemuk ini dihitung berdasarkan besarnya induk atau pokok ditambahkan dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. Ya. Contohnya nih, Alvin pinjam uang 100.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 15% per bulan selama 1 tahun. Hutang totalnya, total Alvinnya tadi kira-kira berapa pada akhir tahun, setiap bulan, dan pada akhir tahun sebesar, nah, hutangnya adalah 100.000 tingkat suku bunganya. Nah, ini ada rumusnya. Ya, cuma 100 karena 0 kan pangkat 0 adalah 1. Kemudian bulan kedua ya 100 ditambah ini pangkat 1, 100.000 dikali 1 plus 1,5% pangkat 1 plus dan seterusnya sampai akhirnya adalah bulan ke-11. Rumusnya adalah 100 plus 1 plus 1,5% pangkat 12. Ya, karena bunganya ditambahkan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. Jadi ini bunganya yang ini ditambahkan ke sini, lalu bunga yang ini ditambahkan lagi ke sini, lalu yang ini ditambahkan ke sini, lalu yang ini ditambahkan begitu seterusnya sampai 10 1 plus 1,15% pangkat 11 kali 1,5% ya ditambahkan dengan ini, atau bunga majemuknya ini menggunakan rumus P dalam kurung 1 plus I pangkat T min P per P sama dengan, atau bisa ditulis 1 plus I pangkat N min 1. Pusing ya? Enggak apa-apa. Kita nanti hitung secara manualnya, tapi berikutnya saya akan bagikan tabelnya, jadi teman-teman hanya tinggal melihat di tabelnya bunga tabel majemuknya seperti apa. Oke, untuk menutup perkuliahan kali ini ada latihan soal, ada 2 latihan soal. Yang pertama adalah pada suatu aliran kas terjadi pengeluaran sebesar 1 juta dan 0,5 juta pada permulaan tahun berarti tahun ke-0. Pemasukan sebesar, permulaan tahun pertama lo ya. Kemudian pemasukan sebesar 0,5 juta pada tahun kedua, 1 juta pada akhir tahun ketiga, dan pada
akhir tahun keempat terjadi pemasukan sebesar 2 juta dan pengeluaran sebesar 1 juta. Berdasarkan aliran kas tersebut, gambarkan tabel, ya, buat tabel. Tabel itu yang seperti ini. Nah, ini tabel aliran kasnya dibuat, ya, dan diagram aliran kasnya. Kemudian hitung kas netonya. Ya, berarti kas netonya ada berapa? Lalu yang kedua, Tony meminjam uang sebesar 300.000 dengan bunga sederhana, ya, sebesar dengan tingkat bunga sebesar 14% per tahun. Pada periode peminjaman 5 tahun. Berapa hutang yang harus dibayar Tony pada tahun kelima? Ya, bisa dipahami? Silakan dikerjakan, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Sekian pertemuan kita pada hari ini, pada materi kita mengenai konsep umum aliran kas dan bunga. Selamat mengerjakan dan selamat pagi.